Halo guys, jumpa lagi di sini dengan Hakim dan kali ini kita akan ngebahas saham mulai dari nol. Jadi ini cocok sekali buat kamu yang benar-benar pemula atau mungkin kamu nggak tahu saham itu apa. Video ini buat kamu karena aku juga sering mendapat pertanyaan yang sama. So, mari kita simak. Jadi, apa itu saham? Saham itu sebenarnya adalah bagian kepemilikan dari suatu perusahaan. Jadi dengan memiliki saham, kita mempunyai bagian kepemilikan dari perusahaan tersebut. Dulunya saham itu dicetak, di print, ada kertasnya seperti sertifikat. Nah sekarang wujudnya itu sudah nggak seperti itu lagi, jadi non market. Jadi saham itu wujudnya dalam bentuk digital. Nah saham ini bisa diperjualbelikan di bursa efek. Jadi bisa ditradingkan lah. Nah saham ini seperti apa sih? Ibarat kita punya kenalan nih, dia punya usaha bakso. Dia menawarkan usaha baksonya ke kita. Mau nggak beli saham bakso tersebut? Misalnya dia punya profit per tahun katakanlah 100 juta. Kita ditawarin 10%. Berarti kalau profitnya tahun depan sama, kita akan mendapatkan potensi profit sekitar 10 juta. Nah seperti itu. Dengan potensi profit 10 juta, kita mau beli saham itu di harga berapa? Beda dengan analogi bakso tadi, bursa efek itu perusahaannya itu sudah sangat besar. Sehingga satu perusahaan jumlah sahamnya itu bisa banyak banget, bisa sampai miliaran. Jadi bagian kepemilikan kita itu sangat kecil, mungkin 0,0 sekian persen saja. Nah, apa kelebihan saham? Jadi dengan adanya saham ini, kita bisa jadi pemilik perusahaan besar tanpa harus repot mengatur dan mengelola perusahaan tersebut. Jadi kita tinggal beli, kita hold, dan nanti apabila kinerjanya perusahaannya bagus, tentu harganya semakin lama semakin naik. Dan apa sih hak-hak kita sebagai pemegang saham? Jadi intinya dengan menjadi pemegang saham, kita punya beberapa hak. Satu, menerima dividen, itu berupa uang yang akan masuk ke rekening kita, rekening efek kita, itu apabila perusahaan membagikan dividen ya. Kemudian hak lainnya adalah hak untuk corporate action seperti RUPS. Kita bisa mengikuti RUPS. Jadi tiap tahun itu perusahaan itu mengadakan rapat umum pemegang saham di mana semua pemegang saham bisa datang teman-teman ke situ untuk mengikuti rapat. Kemudian mungkin ada pengambilan keputusan di mana kita bisa melakukan voting. Nah, aku sendiri pernah ikut RUPS. Jadi intinya kita harus membeli sahamnya minimal 1 lot, kemudian kita mendatangi tempat RUPS tersebut dan kita datang harus tepat waktu dan masuk, kemudian mengikuti, dan beberapa kali juga ada jamuan makan dan sebagainya. Di situ kadang kita ketemu dengan teman-teman investor yang lain. Nah selain hak, kewajibannya apa? Kewajibannya kita itu hampir nggak ada. Jadi karena kita pasif maka kita nggak punya kewajiban apa-apa. Mungkin yang perlu kita lakukan apabila punya saham itu melaporkan kepemilikan saham tersebut di SPT tahunan untuk laporan pajak. Nah kenapa saham itu asik? Saham itu lebih asik daripada buka bisnis di dunia real. Kenapa? Karena banyak kelebihannya. Jadi saham itu dapat dikatakan zero maintenance. Kita nggak perlu sama sekali mengeluarkan effort untuk mengelola perusahaan. Mungkin yang harus kita lakukan adalah memantau kinerja perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua, untuk berpindah-pindah atau berubah pikiran itu sangat gampang teman-teman. Tinggal kita jual sahamnya, kemudian kita tarik duitnya atau kita belikan saham di perusahaan lain. Berbeda dengan dunia nyata, kalau kita punya bisnis misalnya, kamu punya bisnis misalnya jualan, punya buka toko, apabila kamu ingin nutup tokonya pasti akan ribet. Harus memikirkan stok persediaannya, harus memikirkan sewa tempatnya, karyawan dan sebagainya. Nah kalau di saham ini apabila kita berubah pikiran, kita tinggal jual dan kita beli saham yang lain. Nah selain itu, apa kelemahannya? Saham ini sesuatu yang tidak berwujud ya. Jadi kalau kita punya aset misalnya properti, paling nggak ini ada barangnya, bisa kita manfaatkan, bisa kita tempati. Nah kalau saham ini barangnya tidak terwujud dan kita nggak bisa memanfaatkannya teman-teman. Jadi memang benar-benar nggak bisa diapa-apain. Nah apakah saham ini cocok untuk kamu? Jadi saham ini punya potensi yang sangat besar. Bahkan Bapak Loh Keng Hong sering mengatakan bahwa saham is the best choice karena dia merupakan salah satu instrumen investasi yang sangat menjanjikan sekali teman-teman. Nah untuk saham sendiri apakah semua orang cocok? Ini sebenarnya ada dua yang harus kita kuasai, yaitu skill dan psikologi. Untuk psikologi ini sangat penting teman-teman karena harga saham itu bergerak dengan sangat cepat, bahkan
beberapa kali bisa liar, sehingga kita beli saham bisa jadi di hari yang sama kita bisa loss misalnya 5%, 2%, dan ini mungkin tidak semua orang nyaman. Nah, jadi psikologinya kita harus kuat. Kemudian di saham itu juga kalau emosinya tidak disiplin, itu kenaikan harga itu bisa memancing emosi serakah, kita pengen masuk. Kemudian kalau harga itu turun dan kita floating loss, ini bisa memicu perasaan depresi, perasaan fear, dan akhirnya kita jual saham tersebut. Padahal kemudian dia sebenarnya penurunannya sementara dan dia akan naik lagi. Nah, ini yang harus kita perhatikan, bahwa psikologi sama skill. Nah, skill ini apa? Skill ini adalah skill untuk menganalisis sahamnya, teman-teman. Jadi untuk menganalisis sahamnya itu ada banyak metode, misalnya fundamental, dan yang kemudian yang non fundamental itu mungkin ada technical analysis, ada money flow, bandarmologi, dan lain-lain. Oke, kalau kamu sudah tertarik untuk invest di saham, selamat, karena saham ini sangat potensial sekali, teman-teman. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan yaitu memulai dengan cara yang aman. Jadi jangan gerusa-gerusu, jangan terburu-buru, harus dengan aman. Nah, gimana caranya investasi dengan aman di saham? Pertama, gunakan modal yang kecil. Jadi jangan menggunakan, misalnya Anda punya tabungan sekian, jangan dimasukkan ke saham semua. Katakanlah dicoba dulu, mungkin 5% dari tabungan tersebut dimasukkan ke saham. Dan masukinya ini juga untuk saham-saham yang mungkin yang sudah Anda kenal, yang blue chip sehingga lebih aman, yang mempunyai profitabilitas yang bagus, kemudian mempunyai balance sheet yang kuat. Selain itu, lakukan diversifikasi. Jadi jangan beli saham 1-2 saja, tapi bisa disebar di beberapa saham, misalnya 10. Itu menurut saya cukup ideal, 10 itu. Dan kemudian dipantau harganya, dan jangan lupa untuk investasi pembelajaran, karena pembelajaran ini sangat penting karena bisa meningkatkan skill dan psikologis kita, dan pada akhirnya bisa meningkatkan imbal hasil investasi di saham. Oke, sekarang kita bisa langsung praktek. Aku akan nunjukin caranya untuk install aplikasi yang bagus sekali untuk belajar saham, itu RTI Business. Bisa dicari di Play Store, di Android ataupun di iOS. RTI Business, install, kita tunggu. Oke, kemudian di open, kita buka. Karena saya sudah daftar, saya masukkan kredensial saya. Oke, kemudian ini udah ada, member my ID, login. Oke, dapat. Nah, ini adalah saham-saham yang ada di Bursa Efek nih. Kita bisa lihat bahwa IHSG hari ini naik 0,7%. Kita bisa lihat misalnya untuk saham-saham BBCA yang blue chip ya. Analitik dapat dilihat dia selama 5 tahun naik 155%, teman-teman. Jadi apabila kamu punya saham ini 5 tahun yang lalu, hari ini sahamnya itu naik 155%. Jadi dari 1 juta menjadi 2,5 juta ya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk melihat lagi apa ini? Nah, ini pemegang sahamnya bisa dilihat bahwa pengendalinya adalah Dwi Muria Investama Andalan, kemudian sisanya masyarakat. Nah, masyarakat ini yang diperjualbelikan di Bursa Efek, teman-teman. Sedangkan jumlah sahamnya ada berapa ini? Jumlah sahamnya bisa dilihat di profile. Kemudian IP shares ini ada 662 juta pada saat IPO ya. Seperti itu. Oke, sedangkan untuk pembelian sahamnya nanti kita bahas juga gimana sih proses pembelian saham di Bursa Efek. Ini nanti kita akan menggunakan aplikasi ini juga sebagai pelatihan, teman-teman ya. Jadi tidak dengan uang asli, jadi kita nggak harus daftar, nggak harus setor, maksudnya nggak harus daftar dengan KTP dan lain-lain, nggak harus dengan duit, tapi kita bisa menggunakan akun virtual. Oke, dan sekarang kita akan coba praktek gimana sih cara beli dan jual saham. Jadi biar kamu nggak perlu daftar ke sekuritas, jadi kita bisa langsung praktek seperti apa. Ini bisa menggunakan aplikasi RTI Business, teman-teman. Ini aku buka aplikasinya, kemudian ada trade, kemudian ada menu IDX Virtual Online Trading. Nah, ini kita perlu daftar lagi, teman-teman. Ini aku akan daftar ya.
Oke, masukkan username, kemudian password, kemudian masukkan lagi PIN, kemudian nama, HP, dan email. Oke, setelah itu submit. Oke, save. Yes. Oke, kita tinggal buka Gmail untuk mengaktifkan online trading virtual. Klik ini. Oke, udah bisa. Sekarang kita balik ke sini. Oke, kemudian kita masukin loginnya, password. Oke, kita udah masuk ke dalam aplikasinya. Gimana sih cara jual beli saham? Oke, kita akan secara acak aja, misalnya saham SMDR. Ini adalah saham perkapalan. Ini bisa dilihat ada bid offer ya. Jadi bid itu adalah yang paling atas ini adalah kondisi market sekarang. Jadi kalau mau beli langsung itu bisa di 1055. Kalau mau jual langsung bisa di 1045. Nah, karena kita nggak punya sahamnya, maka kita bisa beli, teman-teman. Nah, kalau kita pengen beli lebih murah, yang sebelah kiri ini, berarti kita harus mengantri dan belum tentu transaksi tersebut akan tereksekusi. Nah, kalau yang di offer ini, misalnya kita pengen beli langsung, berarti kita bisa dibeli di 1055, teman-teman. Nah, sekarang untuk portfolionya kita bisa lihat portfolionya, karena kita masih belum beli apa-apa ya, kita punya dana dikasih 100 juta. Ini dana virtual ya. Oke, setelah itu kita buy. Kita pengen beli langsung, misalnya buy order di sini SMDR 1055. Seperti ini. Ini ada volume 1059 lot, kita bisa beli misalnya 5 lot. Ini kemudian buy. Oke. Terus ini match, berarti bisa dilihat bahwa uang kita berkurang. Kemudian ada portfolio yang kita pegang sekarang SMDR ya. Nah, kalau kita pengen beli di harga yang lebih murah, kita bisa beli ini mengantri, misalnya di 1045. Misalnya kita beli 4 lot, kita buy. Nah, ini masih open, teman-teman, jadi belum tereksekusi karena menunggu antrian. Kalau ada yang mau menjual di harga yang ini 1045, maka nanti akan match dan akan terefleksikan di portfolio. Nah, ini teman-teman, kamu bisa coba untuk beli dan jual di sini, kemudian nanti bisa dipantau seminggu ke depan hasilnya seperti apa. Nah, semoga membantu teman-teman. Ini adalah praktek yang menurutku paling praktis, bisa dieksekusi tanpa harus daftar, tanpa harus macam-macam, dan bisa ngelihat gimana sih nanti kalau jual beli saham di Bursa Efek. Oke teman-teman, semoga video tersebut bisa memberikan penjelasan yang cukup memadai sehingga bisa memacu kamu untuk mulai mencoba dan melakukan praktek trading di saham dan melihat hasilnya seperti apa. Nanti setelah menggunakan RTI, ketika kamu sudah lumayan yakin, kamu bisa mencoba untuk membuka akun di broker sekuritas, misalnya dengan menggunakan aplikasi Ajaib. Nah, aku sendiri punya akun Ajaib. Kalau kamu mau daftar, kamu bisa menggunakan link di bawah ini. Dan semoga nanti investasi kamu di saham akan menjadi investasi yang cuan ya.